Saya dengar-dengar Bapak suka traveling. Suka banget. Suka banget. Suka banget. Tapi gimana tuh Pak? Travelingnya kebetulan karena saya itu bergerak di dunia sales marketing. Pengen diceritakan sedikit aja Pak gimana secara historis Hotel Mutiara Merdeka dan juga untuk saat ini bagaimana situasinya? Baik. Mutiara Merdeka Hotel itu berdiri atau diresmikan tahun 1990, tepatnya di tanggal 18 Februari. Awal diresmikan, Mutiara Merdeka Hotel itu bernama Mutiara Panghegat. Halo sahabat TV, kali ini Nada bersama dengan Bapak Agus Wandi selaku General Manager dari salah satu hotel legendaris di Pekanbaru, Hotel Mutiara Merdeka. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Nada. Masih pagi ya Pak ya? Masih. Udah mau siang. Udah mau siang. Ini tuh kalau misalnya dibilang pagi masih udah sarapan, dibilang siang belum makan siang. Jadi bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ceria sekali ya pagi ini. Iya. Terima kasih Bapak juga kelihatan fresh gitu ya Pak ya. Apa karena habis liburan apa gimana Pak? Enggak habis liburan. Ini kan mau weekend ya Pak. Malah kalau liburan itu capek malah. Oh iya. Iya, liburan itu kan habis energi juga kadang. Bener. Kemarin ajak keluarga jalan-jalan ketemu sama Pak Ferry di Taman Impian Pak Ali ya. Pak Ali. Ya, di situ itu nguras energi ternyata kena sinar matahari lagi bikin hitam. Tapi kalau saya dengar-dengar, dengar-dengar di mana nih? Saya dengar-dengar Bapak suka traveling. Suka banget. Suka banget. Tapi gimana tuh Pak? Travelingnya kebetulan karena saya itu bergerak di dunia sales marketing. Jadi memang di hotel tapi lebih ke sales marketingnya sering sekali dapat tugas keluar kota. Oke. Ya kebetulan juga saya bekerjanya juga pindah-pindah kota. Jadi saya memanfaatkan waktu saya di Bogor, saya manfaatkanlah jalan-jalan ke puncak mumpung kita kerja di Bogor ya. Ke puncak, keliling-keliling di daerah Bogor, terus juga waktu di Jakarta, di Tangerang, waktu di Surabaya juga di Samarinda. Jadi setiap daerah tempat saya bekerja saya manfaatkan untuk jalan-jalan sambil ya Pak ya memahami dan menikmati keindahan, keramahan dari masing-masing daerah. Luar biasa pokoknya. Jadi memang hobinya jalan gitu. Kalau nggak jalan itu rasanya pegel-pegel ya. Tapi sambil jalan suka kepikiran kerjaan nggak Pak? Enggak juga, kan ada waktunya, ada waktu-waktunya. Kalau seandainya tugas di sales marketing itu kan Anda ditugaskan ke kota ini gitu. Kita biasanya berapa seminggu, 3 hari atau apa gitu ya, memang kerja gitu ya. Kita kerjaan sebagai sales itu berkunjung ke sesuatu kota, nanti di kota itu mendatangi akun-akun yang memang prospek untuk hotel kita. Oke. Paham. Jadi memang harus memikirkan kerjaan juga. Sales marketing nggak bisa, teleponnya nggak bisa dimatikan gitu ya. Harus ready. Harus 24 jam gitu ya Pak ya. Telepon itu uang masuk gitu. Oke, baik Bapak. Bapak sebagai General Manager saat ini untuk Hotel Mutiara Merdeka. Hotel Mutiara Merdeka ini bisa saya klaim, bisa saya bilang sebagai hotel yang sangat dekat dengan masyarakat Riau dan Pekanbaru khususnya Pak. Karena kalau dilihat dari historisnya juga banyak orang yang mengucapkan janji pernikahan di sana, banyak orang-orang yang berdoa untuk kemenangan di sana karena di sana banyak diadakan perlombaan dan sebagainya juga ya Pak ya. Banyak bermitra dengan lembaga-lembaga besar sampai pemerintah juga begitu. Jadi bisa dibilang Hotel Mutiara Merdeka ini sangat-sangat dekat dengan masyarakat Riau dan Pekanbaru khususnya. Untuk Bapak sendiri ini sudah tahun keberapa Pak kalau boleh tahu menjadi General Manager? Saya join di Mutiara Merdeka ini di 2024. Jadi 2024 insya Allah Juli besok 2 tahunnya. Oke, baik. Udah masih newbie. Masih newbie di sini. Tapi di Mutiara Merdeka, tapi teman-teman tuh banyak yang ada yang udah ada yang 13 tahun gitu ya. Head departemen kita ada yang 13 tahun, ada yang 12 tahun karena memang ritme kerja dan lingkungan kerja di sana sangat-sangat kondusif bagi mereka. Jadi memang mereka cocok di situ cukup lama.
yang penting harus terus produktif dan kreatif gitu kan gitu. Mengikuti perkembangan zaman juga ya Iya. Pak ya, dan juga perubahan mungkin sifat konsumen gitu ya Pak ya. Iya. Nah, Habit untuk berubah. kita ngobrol lebih jauh, mungkin kita karena nggak kenal maka kata sayang gitu ya Pak ya. Kita ngobrol lebih dalam, tapi kita harus lebih kenal dulu sama Mutiara Merdekanya nih Pak. Jadi pengen diceritakan sedikit aja Pak gimana secara historis Hotel Mutiara Merdeka dan juga untuk saat ini bagaimana situasinya. Baik. Mutiara Merdeka Hotel itu berdiri atau diresmikan tahun 1990, tepatnya di tanggal 18 Februari. Jadi baru ulang tahun ke-36. Ke-36 ya Pak. Umurnya berapa? Ada? Saya 23 sekarang. Masih di awang-awang dalam planning gitu. Belum terplanning juga sepertinya Pak. Waktu Mutiara Merdeka itu diresmikan ya, awal diresmikan Mutiara Merdeka Hotel itu bernama Mutiara Panghegar. Mutiara Panghegar. Panghegar yang merupakan chain hotel yang berasal dari Bandung. Jadi standarisasi yang yang dipersiapkan di Mutiara Merdeka itu adalah standar Panghegar. Bandung di Bandung sekarang masih ada ya kalau nggak salah itu Hotel Panghegar. Tapi sayang itu nggak bertahan lama. Kalau saya tidak salah itu hanya setahun sampai 2 tahun. Setelah itu Mutiara Panghegar mengganti nama menjadi Mutiara Merdeka. Baik. Ya, sejak itu Mutiara Merdeka dikelola oleh owner ya dengan mendatangkan profesional yang independen ya, tidak berada di chain hotel, jadi individu independen sampai saat sekarang gitu, yang sampai umur 36 tahun. Nah, dalam perjalanannya memang sesuai dengan kekuatannya, Mutiara Merdeka Hotel itu memiliki fasilitas MICE yang lengkap ya. Kita punya 2 ballroom. Ya, baik ada Nazir Grand Ballroom itu yang paling besar, setelah itu ada Sultan Ballroom, dan 11 meeting room lainnya. Jadi dalam perjalanan kita memang banyak bekerja sama dengan pemerintah, seperti yang Mbak Nada bilang, pemerintah, terus juga tempatnya orang pesta gitu ya. Terakhir tadi waktu saya kesini juga masih ngobrol dengan salah satu yang dulu pernah pesta di situ 30 tahun yang lalu. Wow. Pernah ngadakan pesta di Mutiara Merdeka 30 tahun yang lalu. Awalnya mereka mau ngadain anniversary di kita. Tuh. Nah, jadi sampai napaktilas lah mengenang masa-masa mereka. Oh, that's so cute. Ya, jadi memang banyak sekali momen yang sudah tercipta di Hotel Mutiara Merdeka. Gitu. Kita selalu melakukan inovasi dan perubahan ya, memang tidak ya, seiring dengan banyaknya pesaing ya. Kita tahu sendiri bahwa di Pekanbaru itu banyak sekali hotel-hotel besar sekarang ya, sejak PON itu boleh dibilang sejak PON 12 itu Pekanbaru secara khususnya itu oversupply, persediaan kamar itu lebih banyak dari permintaan gitu, kita bahasanya begitu, sehingga yang menjadi incaran itu adalah hotel-hotel, ada yang coba-coba hotel baru nih, coba gitu, seperti lebih seperti itu, sehingga kita harus bisa memahami kebutuhan tamu, dan kita harus punya identity sendiri gitu loh. Kalau kita mengikuti perkembangan zaman, hotel kayak konsepnya begini, kita rubah bangunan seperti itu, nanti kita tidak punya jati diri jadinya. Betul. Gitu ya. Jadi nanti malah konsumen kita bingung lah, hotel Mutiara kok jadinya begini gitu. Jadi kita tetap dengan identity kita gitu, dengan luxury-nya itu gitu ya, dengan konsep kita banyak ukiran-ukiran kayu Melayu di dalamnya. Ya, kita pertahankan itu, tapi tetap melakukan inovasi-inovasi. Seperti terakhir itu Nazir Grand Ballroom, dan ballroom kita yang paling besar itu terakhir direnovasi memang selesainya 2021 setelah COVID. Terus sekarang perlahan kamar kita renovasi, ya, walaupun renovasinya sudah beberapa kali gitu, dan memang tidak sekaligus, jadi kita bertahap. Terakhir juga kita meng-create, jadi kita memanfaatkan situasi dan space yang ada, kita create lobby lounge ya. Jadi kita ada lobby lounge, terus kita punya sudut baca atau pustaka mini ya. Jadi banyak juga, terakhir saya hitung, saya cek di database itu sudah ada sekitar 250 buku koleksi kita di situ, mulai dari
buku untuk anak-anak, dewasa, bahasa Inggris. Ada juga buku-buku yang merupakan sumbangan dari pengarang lokal. Oke, baik. Berarti itu, maaf Pak, itu aksesibel untuk semua pengunjung? Bisa banget. Oke. Bisa banget. Jadi anak-anak juga banyak buku cerita anak-anak gitu ya. Bahkan ada dulu sponsor dari beberapa tenan kita yang bekerjasama kita waktu itu dengan Gramedia gitu ya. Dia ada ngasih sponsor. Terus juga penerbit Erlangga juga. Jadi ada beberapa yang kita manfaatkan setelah pustaka mini. Kita juga punya playground di lobby ya, lobby. Jadi sekarang kita bergabung dalam perusahaan Asosiasi Perusahaan Sayang Anak Indonesia. Jadi itu adalah bentuk bentuk tindakan nyata dari Hotel Mutiara Merdeka yang merupakan hotel yang bergabung dalam perusahaan Sayang Anak Indonesia. Gitu. Jadi fasilitas buat anak kita perbanyak. Gitu. Berarti maaf Pak, terkait Asosiasi Perusahaan Sayang Anak itu Pak, Asosiasi Perusahaan Sayang Anak ya. Itu konsekuensinya apa kalau tergabung di sana Pak? Apakah harus ramah anak secara keseluruhan gitu, safety dan sebagainya? Pasti. Jadi ada indikasi-indikasi atau ada klasifikasi yang harus kita penuhi. Betul. Untuk bisa bergabung di situ. Setidaknya kita punya punya anak asuh gitu ya dari lingkungan itu yang tidak mampu, hal seperti itu. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan anak. Oh baik. Yang membantu, berarti nyaman untuk anak. Gitu. Oh paham. Oke Pak, baik, terkait dengan saat ini Hotel Mutiara Merdekanya Pak, tentu dengan perjalanan 36 tahun, perjalanan yang panjang, pasti juga punya banyak sekali pengalaman untuk tetap berdiri gitu ya, bertahan di industri ini gitu. Nah sebenarnya apa sih Pak yang menjadi poin unggul dan yang di-emphasize atau yang ditekankan oleh Hotel Mutiara Merdeka supaya bisa tetap sampai saat ini menjadi andalan gitu ya Pak di Pekanbaru khususnya gitu Pak. Baik. Seperti saya informasikan sebelumnya bahwa kita harus bisa memahami kebutuhan customer. Walaupun mungkin customer itu terbagi atas beberapa segmen gitu. Jadi masing-masing segmen itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang berbeda-beda. Kalau keluarga, kalau kita sekarang itu segmen lebih ke keluarga. Sejak beberapa tahun terakhir ini kan ada efisiensi dari pemerintah, jadi jarang sekali kegiatan pemerintah. Jadi kita harus mencari segmentasi yang memang cocok dengan kita, ya lebih ke keluarga tadi. Jadi segmentasi keluarga karena memang kamar kita luas ya, mulai dari 32 meter square sampai yang paling besar itu kita di atas 100 meter square luasnya. Terus juga fasilitas untuk keluarga, kayak kolam renang, kita punya kolam renang khusus buat anak, gitu ya, dewasa. Gitu. Jadi selain fasilitas yang kita kita tonjolkan yang memang cocok dengan segmentasi tadi, yang tidak boleh ketinggalan itu adalah servis atau pelayanan. Jadi bagaimana keramahan tamu-tamu yang datang disambut dengan ramah gitu ya. Jadi saya rasa semua hotel itu produknya bersama kamar, itu isi kamar dan lain-lain gitu, hanya berbeda-beda tipis gitu ya. Begitu juga pelayanan nih, mungkin pelayanan ini akan menjadi pembeda gitu. Jadi bagaimana ada yang pelayanannya tidak dari hati, atau kita usahakan dari hati, karena akan berbeda rasanya pada saat kita dilayani atau disambut dari hati, atau juga yang hanya dari sini gitu. Hanya sandiwara atau apa gitu. Karena bagaimanapun yang ditawarkan ya servis ya Pak ya. Ya benar sekali. Jadi memang pelayanan yang dinomorsatukan gitu ya Pak ya. Jadi kita fokus ke customer satisfaction pastinya. Jadi dengan memberikan pelayanan prima, ujungnya adalah customer satisfaction, kepuasan dari tamu. Berarti setiap nanti kemudian ketika orang sudah berkunjung, kemudian ada feedback, apakah itu langsung ditinjau Pak? Pasti. Baik. Jadi sekarang banyak source, jadi banyak sumber untuk mendapatkan input atau masukan dari tamu. Review melalui media sosial, melalui Google, melalui banyak sekali. Ada juga yang langsung. Jadi tim kita diharuskan untuk meminta review
dari tamu. Jadi kita ada namanya guest comment. Nah, kita minta dari tamu bagaimana apa masukannya, baik positif atau negatif. Nanti kita sharing setiap pagi kita morning briefing, kita akan sharing review-review dari tamu tersebut. Yang baru-baru ya. Jadi mana yang harus di follow up langsung, ada juga yang dalam jangka panjang gitu. Jadi ada masukan dari tamu jangka panjang, jangka pendek itu kita langsung follow up dia sehari setelahnya, karena setiap pagi itu kita bacakan review-review. Setiap pagi berarti membacakan review-review berarti ya Jadi Pak? kita ada morning briefing. Di morning briefing itu departemen yang terkait itu biasanya di front office sama FB, jadi service itu akan membacakan review yang mereka terima. Jadi staf mereka itu diharuskan untuk minta komen dari tamu, Ibu izin kita bentuk apresiasi, kita ini dong butuh ini informasi dong gitu, gimana kesannya gitu, kayak gitu. Jadi mereka harus mendapatkan review atau komen-komen dari tamu melalui guest comment tadi. Oke, baik. Pak, ini pertanyaannya intermezzo aja ya Pak. Nih pertanyaan selanjutnya, karena tadi sambil Bapak bilang kalau setiap hari di morning briefing. Nah, pernah nggak Pak ada masukan atau input yang paling aneh dari pengunjung, tapi ternyata beneran kejadian saat dia menginap atau dia berada di hotel? Aneh atau lucu atau bagaimana Pak? Selama saya di hotel ya, saya nggak ngeliat di Mutiara Merdeka aja gitu. Selama di hotel, masukan aneh yang review, saya rasa semuanya normal ya. Semuanya normal ya Pak ya? Karena memang tujuan mereka berikan masukan adalah supaya mereka sebagai tamu dan tamu-tamu lainnya merasa nyaman gitu. Jadi memang yang umum kayak Pak, kalau nanti ini dikasih ini aja supaya gini kayak gitu. Jadi sih rata-rata seperti itu. Memang yang menurut kita ya udah biasa gitu. Memang ya mungkin seharusnya dapat seperti itu informasinya kan gitu. Yang aneh belum ada. Berarti sejauh ini masih yang sesuai juga sama yang memang seharusnya begitu ya Pak ya. Oke, baik. Mbak silakan diminum dulu terima Pak. Terima kasih. Oke. Ini sambil kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Terkait dengan masih membahas kalau Hotel Mutiara Merdeka itu memang sudah lama berdiri, sudah 36 tahun. Nah, bagaimana Pak cara Hotel Mutiara Merdeka ini tetap bisa mengikuti perkembangan dari zaman dan juga perubahan perilaku konsumen sambil, kan kita tahu ya Pak, Hotel Mutiara Merdeka itu konsepnya luxurious gitu, luas, dan kalau anak zaman sekarang terutama Gen Z, kalau saya ya Pak nyebutnya Gen Z itu punya preferensinya sendiri, kita sukanya yang simple, futuristik begitu ya Pak. Bagaimana cara Hotel Mutiara Merdeka bisa tetap menyesuaikan dengan perubahan preferensi, perilaku konsumen dan sebagainya? Memang perubahan habit juga itu mempengaruhi. Kalau dulu internet belum ini ya. Sekarang, jadi sekarang tuh main internet aja gitu ya, kayak gitu. Jadi dulu kita mengikuti kebutuhan, mereka butuh internet, berarti internetnya kita kencangkan, gitu, kapasitas ini kita kencangkan. Terus juga secara interior, ya kita juga sedikit banyak coba mengikuti gitu. Terakhir kita membuat dekorasi di dalam itu, tapi buffet yang bisa memang kita rubah itu lebih kekinian dengan lampu-lampu gitu, seperti itu. Jadi terus di kamar juga, karena kamar kita sudah lama, terus dulu itu kan colokan itu mungkin 1 atau 2 aja gitu ya. Nah sekarang kita perbanyak colokan-colokannya, termasuk colokan USB supaya lebih gampang dekat headboardnya gitu. Ya seperti itu. Jadi kita berusaha untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan yang, apalagi kebutuhan-kebutuhan pokok ya, seperti internet wajib tuh gitu kan. Ya kita bikin internet kencang gitu. Terus tempat-tempat santai yang banyak ya itu kita bikin lobby lounge itu. Di lobby lounge itu juga bisa tamu-tamu duduk santai sambil ngopi, sambil main handphone, gadget gitu. Seperti itu. Berarti juga banyak ya Pak, bukan cuma dari keluarga tapi genzi-genzi yang liburan sendiri juga banyak ya Pak ya? Banyak gitu. Juga. Jadi kalau mungkin sudah menjadi habitnya juga di weekend itu Pekanbaru full ya, rame gitu. Dari daerah ya, dari kabupaten dan kota sekeliling itu full terus gitu. Keluarga, ada sama teman-temannya gitu ya. Banyak. Baik. Oke, baik. Nah, untuk
Selanjutnya Pak, terkait dengan fasilitas. Kita balik lagi ke fasilitas ya Pak. Untuk saat ini apa fasilitas yang ditekankan atau yang lagi menjadi Ya. oke silakan Pak. Yang sekarang sedang menjadi unggulan dari Hotel Mutiara Merdeka sendiri Pak. Mutiara Merdeka seperti saya informasikan sebelumnya memang punya kelebihan di MICE facility. Selain punya jumlah meeting room yang banyak, kapasitinya juga besar. Kita menyiapkan videotron juga di dalam Grand Ballroom ukuran 10x4, walaupun masih bekerjasama dengan vendor dari luar. Jadi dengan menyiapkan juga paket-paket wedding yang dari A sampai Z sesuai kebutuhan dari masing-masing calon pengantin gitu ya. Jadi oh saya begini bisa nggak ada kita punya paket seperti ini kok gitu. Ada banyak sekali paket wedding. Ada sekitar 6 atau 7 paket wedding yang kita punya. Jadi paketnya dibikin banyak sesuai dengan kebutuhan. Dan memang kita fokusnya di situ sekarang. Jadi kita berharap kekuatan kita di wedding ini tetap menjadi andalan di tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau hanya menjadi, maksud saya kalau kita berbicara tentang sekadar penginapan itu banyak ya Pak kalau di Pekanbaru. Cuman kalau untuk tempat orang mengikatkan janji sebagai suami istri itu ada sentimennya gitu ya Pak ya. Benar, jadi, akan selalu diingat ya. Betul. Dulu di sini gitu, dan cerita sama anak lewat Mutiara Merdeka. Oh dulu nikah di situ. Tapi Pak sekarang kan Gen Z sukanya intimate wedding Pak. Ya, benar. Nah itu ada juga nggak Pak paketnya intimate wedding? Jadi saya mention harga nggak apa-apa ya? Boleh silakan Pak. Jadi, saya juga perlu bayangan. Jadi kita punya paket terbaru intimate wedding di pinggir kolam renang, yaitu sudah kita siapkan semuanya, dekorasinya, makannya gitu, sudah ada stolnya juga untuk 100 orang itu hanya 16 juta, sudah dapat all in, kamar pengantin juga dapat, jadi udah tinggal datang aja. 16 juta udah bisa pesta di Mutiara Untuk Merdeka. 100 undangan ya Pak ya? 100 orang. 100 orang. 100 orang. Jadi 100 porsi makan lah. Baik. Ya, udah ada stolnya juga, sudah dapat kamar pengantin gitu ya. Udah didekor. Wow, affordable juga ya Pak ya? Saya jadi menimbang saya jadinya makan. Karena sekarang kebanyakan kan gitu ya, ya udah yang nyantai aja yang gampang gitu. Bener, udah disediakan semuanya jadi nggak perlu pusing-pusing lagi. Bener, kamar juga sudah ada. Jadi venue-nya di teras poolnya kita di pinggir kolam renang itu sudah bisa hanya dengan 16 juta saja. Untuk 100 porsi makan. Itu saya rasa cukup lah. Intimate wedding kan keluarga ini aja gitu. Betul. Malah sekarang kemarin terakhir saya baca ada sekelas dia dokter dan dokter jebolan luar negeri, pestanya acara pernikahannya simpel aja gitu di KUA apa di mana gitu. Ya memang buat apa sih riuh kan gitu kan. Sekarang orang Pak ya mindsetnya juga udah berubah gitu ya Pak, apalagi ekonomi juga. Terus bener. Kan pada dasarnya pernikahan itu adalah menginformasikan ke semua orang bahwa ini mereka udah sah loh gitu kan ya, bisa melalui media sosial juga nanti ada cara terus dipublikasikan, jadi mungkin lebih simpel begitu. Baik. Lebih enak kan. Jadi berarti intimate wedding ada ya, nih buat Gen Z yang mau menikah bisa jadi, karena ada juga paket intimate wedding. Iya, mau royal wedding juga ada, yang mau kapasitas sampai 1.000 orang gitu ya. 1.000 orang juga masih ada ya Pak ya? Wow. Dan Nazir Grand Ballroom itu kapasitas 1.200. Nah, kita sellingnya tinggi. Jadi sangat memungkinkan untuk didekorasi ya. Biasa kalau Minang itu kan gonjong gitu. Betul. Ya. Kan tinggi selling itu sekitar 12 meter kalau saya nggak salah. Jadi makanya saya bilang tadi, semua paket wedding mau yang wah sampai yang ini intimate kita punya. Semuanya ada ya Pak ya. Ada. Gitu. Baik. Kita beralih ke Bapak ya Pak, boleh ya Pak? Kita ngobrol. Sedikit saya penasaran Pak, karena ini kan Bapak as a general manager dari Hotel Mutiara Merdeka, tentu ada pressure-nya sendiri karena hotel ini juga merupakan hotel yang jadi cerita buat banyak orang gitu ya Pak. Bapak pernah nggak Pak kalau malam gitu ya, saking ada pressure-nya sebagai
general manager itu kayak malam-malam susah tidur atau kepikiran sesuatu, kepikiran kerjaan gitu selama 2 tahun ini Pak di past 2 years? Pastinya. Jadi kita kan punya tanggung jawab terhadap satu unit usaha gitu ya. Kebetulan saya sekarang di Mutiara Merdeka Hotel, banyak aspek yang harus diperhatikan gitu ya. Sekarang kita punya staff itu sekitar 80, kita harus memikirkan 80 nih gitu ya. Karena nggak bisa dipungkiri ada waktu-waktunya kita masanya itu down, terutama di awal-awal masa ada perubahan dari government tidak bisa ke hotel lagi. Sementara sebelumnya itu kita memang marketnya government saja gitu. Mostly government 60-80% itu government isinya. Tiba-tiba tahun berikutnya tidak ada lagi government, nggak bisa gitu. Itu kepikiran gitu. Bagaimana saya harus bisa men-switch market supaya kita masih bisa memberikan gaji, karena ada tanggung jawab juga ke dewan direksi dan ke staff gitu. Bagaimana kita bisa terus bisa memberikan hak-haknya mereka itu. Jadi pasti kepikiran. Berarti ada masa-masa susah tidur karena mikir itu, berarti real ya Pak, ada ya Pak? Memang, tapi seiringnya waktu berjalan, kita juga harus bisa memanage perasaan dan pikiran gitu ya. Itu gunanya pengalaman ya. Pada saat awal-awal kita begini dan begitu, terus kita terus pelajari, analisa. Oh, bagaimana caranya supaya bisa memanage? Harus bisa membatas-batasi pikiran, mengotak-otakkan pikiran gitu. Karena lagi kesehatan itu penting. Kalau kita seperti pressure malam, nggak bisa tidur segala macam, lama-lama efek ke kesehatan. Jadi kita harus bisa memanage, harus bisa membagi-bagi kapan yang harus dipikirkan, kapan ini gitu. Kalau saya agak sedikit pelupa orangnya, jadi biasanya kalau sesuatu yang harus saya kerjakan saya akan tulis gitu. Kalau sekarang kan mungkin saya tulis ke WA saya sendiri, oh ini kita harus di follow up gitu. Jadi walaupun sebenarnya saya lagi nggak memikirkan itu, tiba-tiba ingat, oh ya ini ya. Nah, itu kembali lagi ke hal yang memang lagi dihadapi gitu, ke normal life-nya kita. Itu udah hukum alam, apalagi kalau hal tersebut itu baru kita rasakan. Ya, saya kan mulai dari awal di hotel itu dari posisi paling bawah. Jadi kan ada step-stepnya. Jadi pada saat perubahan posisi atau promosi itu biasanya akan menghabiskan energi lebih banyak. Satu sisi kita harus penyesuaian dengan kondisi yang baru, analisa kita harus lebih ini gitu. Nah, itu biasanya akan sedikit mengganggu. Ya, biasa kalau orang dulu waktu masih kuliah juga atau masih sekolah kita sering gitu. Biasa mahnya itu kira sekolah dulu mungkin malas makan karena sibuk main gitu. Kalau di dunia kerja itu karena pikirannya kayaknya gitu. Jadi saya sering, pada saat perpindahan posisi atau juga pindah hotel dari hotel satu ke hotel lainnya, itu kan berbeda. Itu lingkungan baru. Untuk masuk ke lingkungan baru itu butuh energi yang lebih agar kita bisa lebih cepat menyesuaikan diri, menyelaraskan market gitu kan. Kayak di sales marketing. Jadi kita harus bisa cepat membaca market di hotel yang baru kita datengin. Ya, saya pindah dari Pekanbaru, waktu itu saya pindah ke Bogor di salah satu hotel chains di Bogor. Dari Pekanbaru ke Bogor itu saya anggap ini kita di daerah loh, Pekanbaru pindah ke Bogor. Bogor itu marketnya udah Jakarta, market wisata, orang liburan atau MICE di Jakarta. Jadi kita harus bisa cepat menganalisa market mana sih yang harus dikejar ini gitu. Jadi kita harus bisa ngeset tim juga gitu untuk mengejar itu. Setelah dari Bogor saya pindah ke Tangerang. Tangerang itu masih hampir sama dengan Bogor marketnya, orang-orang Jakarta apa segala macam. Nah dari Tangerang pindah ke Surabaya. Surabaya ada lagi. Market karakter di Surabaya seperti apa sih? Gitu.
karakter orangnya juga berbeda yang kita hadapin. Betul. Tim-tim yang kita temuin itu seperti apa? Surabaya dengan medoknya gitu, banyak orang Cina sebenarnya di sana tapi medok gitu ya Jawanya. Nah kita harus bisa menyesuaikan lagi kan? Itu energi loh, menghabiskan energi untuk penyesuaian itu. Karena lebih banyak stimulasi ya Pak nah, ya. Itu dia. Ya. Jadi itu dari situ kita belajar, terus belajar. Kita nggak pernah berhenti belajar untuk memanage waktu, memanage perasaan dan emosional. Gitu. Kalau nggak stres terus nanti emaknya kambuh terus. Berarti sebagai sales marketer itu bener harus awareness-nya tinggi ya Pak ya? Iya, daya analisa. Harus terus diasah gitu ya Pak ya. Dan harus cepat menganalisa. Jadi karena marketnya akan berbeda. Saya dari Bogor ke Tangerang itu karena karakter hotelnya berbeda. Di Bogor itu lebih ke resort, di Tangerang itu bisnis. Nah itu market udah berbeda kan, tamu-tamunya gitu. Jadi segmentasinya harus cepat. Oh ini segmen ini yang cocok nih. Strategi untuk mendapatkan segmen ini apa gitu. Strategi A, B, C gitu. Karena masing-masing segmen itu strateginya beda-beda biasanya. Betul. Gitu. Jadi terus begitu masuk ke Surabaya, lebih kompleks lagi. Jadi segmentasi ini dengan ini tuh lebih berimbang gitu, lebih enak gitu. Nah masuk lagi ke Samarinda, saya yang menarik itu sebenarnya di Samarinda karena saya pertama kali kerja di luar, maksudnya di Jawa sih sudah, di Kalimantan baru pertama ke Kalimantan dan langsung kerja di situ di Samarinda. Saya masih awam cara adat istiadat di sana, bagaimana keseharian di sana gitu. Itu benar-benar pengalaman luar biasa gitu. Bagaimana di Samarinda itu yang terkenal dengan tambang batu bara, terus di sana suku-sukunya yang ini ya ada Dayak, ada Kutai, ada ini gitu ya, suku yang beragam dan saya banyak belajar di situ sebenarnya. Jadi tim saya ada orang Dayak, ada orang Kutai, ada ini gitu kan. Dayak kan rata-rata non Muslim gitu ya. Jadi bagaimana saling menghargai di situ. Terus di sana juga saya baru tahu bahwa bagaimana besarnya hutan-hutan Kalimantan itu. Saya baru melihat itu pohon-pohon besarnya itu gitu ya, baru di Kalimantan itu. Padahal di Sumatera juga ada mungkin, tapi karena di Kalimantan itu terlalu dekat dengan pohon itu mungkin ya, jadi baru di sana. Ya Allah, benar besar sekali gitu ya. Terus mobil yang ngangkut batu bara yang truknya besar-besar baru di sana ngelihatnya gitu, secara langsung. Biasa kan di TV atau apa? Di internet, iya bener. Saya kadang suka lihat di sosmed gitu, mobil-mobil yang ngangkat, truk-truk yang ngangkat batu bara itu kan kayak 3 kali 4 kali truk biasa gitu. Berjejer banyak gitu. Itu di Bontang itu biasanya di Bontang. Gitu. Jadi it's amazing gitu ya. Kita harus bisa menikmati setiap perjalanan hidup, masuk kayak itu gitu, hal-hal baru. Pernah juga di sana Bontang Kuala, kalau Mbak Nada pernah dengar itu Bontang Kuala, pedesaan atau perkampungan yang berada di atas laut. Jadi kafe ada di atas laut. Kita jalannya ya jembatan kita jalan di atas jembatan kayu gitu. Ini nggak besar sih, jadi motor bisa gitu. Jalan kaki atau pakai motor dari rumah ke rumah, terus kafe di situ di atas laut. Seru. Di sana. Walaupun sebenarnya di Riau ada. Terakhir saya ke Riau daerah mau nyebrang ke Bengkalis. Sebelum di Bengkalis itu seberang sininya masih di daerah Sungai Apit atau apa di situ. Ada di situ yang seperti itu gitu saya ketemu juga. Tapi yang di sini udah dicor itunya. Kalau di sana waktu itu masih kayu. Jadi nice. Pengalaman yang berkesan banget ya Pak. Luar biasa. Saya sangat menikmati dan sangat mensyukuri bisa mengalami itu. Baik Pak, dengan pengalaman Bapak sudah pernah tadi Bapak mention di Tangerang, di Samarinda juga, kemudian di Bogor, dan sekarang Bapak di Hotel Mutiara Merdeka di Pekanbaru. Itu untuk Pekanbaru sendiri, bagaimana perbedaan Pak
perilaku konsumennya dan juga pasarnya, sehingga kemudian kan nanti kalau karena perbedaan itu kan tantangannya juga berbeda ya Pak. Kemudian strategi apa yang berbeda dari wilayah lainnya kalau untuk daerah Pekanbaru sendiri? Pekanbaru ini sebenarnya orang daerah Riau lah pada umumnya itu konsumtif. Ya, jadi kalau sudah sesuai dengan hati itu kadang harga nggak ini gitu. Tapi itu mungkin kalau kita bisa nemuin yang itu tuh enak gitu. Tapi tetap juga ada market yang hitungannya agak jelimet juga ada. Jadi kita pelajari market-market itu. Contohnya gini, ini sekarang ada yang nginap di Hotel Mutiara Merdeka. Kita ajak ngobrol. Itu dari mana? Bapak dari mana? Terus kegiatannya apa sehari-hari? Nah, kita udah dapat gambaran. Oh, mereka ini ya. Jadi kita cari market-market yang yang sesuai dengan itu. Oh, berarti kita cari orang-orang yang seperti ini nih yang cocok sama kita gitu. Kita nggak bisa paksakan. Ada juga yang market. Saya mau yang baru semua gitu, yang lebih ini gitu. Saya nggak bisa merubah bangunan jadi baru seperti itu, nggak bisa dalam waktu. Jadi makanya segmen yang sudah ada ini kita pelajari gitu, yang memang dia apalagi yang sudah menjadi repeaternya kita, menjadi loyal customer kita pelajari, kita cari yang sama kebutuhannya dengan tamu itu. Lebih ke sana saja. Jadi walaupun Pekanbaru ini sosialitanya juga tinggi gitu, tuh puasa. Jadi akan banyak kalau seandainya kita bisa satu kelompok arisan itu gitu dapat satu, itu enak. Nanti dia nanti arisan selanjutnya di situ. Terima kasih. Siapa lagi ini nih? Pekanbaru seperti itu yang saya temukan. Di wilayah Sumatera, kalau mungkin saya sependek pengetahuan saya, mungkin di Pekanbaru juga salah satu yang lumayan ini ya Pak, sosialitanya tadi lumayan tinggi, bersaing banget ya Pak ya kalau di daerah Pekanbaru. Baik Pak, ini sebagai pertanyaan terakhir sebelum kita tutup untuk industri perhotelan, Bapak punya harapan apa nih untuk 5-10 tahun ke depan dengan perkembangan zaman yang ada dan sebagainya? Harapannya ke semua ada, karena untuk pariwisata ini tidak hanya ditentukan oleh satu aspek atau satu sektor saja atau satu bagian saja. Orang pebisnis saja yang harus aktif untuk meningkatkan pariwisata atau karena perhotelan ini sangat erat kaitan dengan pariwisata dan giat bisnis di suatu daerah. Jadi berharap ada kolaborasi dari swasta dan pemerintah untuk mendatangkan event-event besar yang ke Kota Pekanbaru atau menggiatkan kegiatan-kegiatan pariwisata. Karena kan kegiatan pariwisata itu sekarang udah banyak. Pariwisata berobat juga, wisata berobat ada, wisata sejarah ada gitu. Jadi bagaimana Pekanbaru bisa mengembangkan semuanya itu sehingga kunjungan tamu baik itu dari luar negeri apapun domestik semakin besar ke Pekanbaru. Mutiara Merdeka sebagai salah satu hotel yang dianggap legend ya, memang sudah lama sekali dan berada di wilayah Kampung Bandar, dekat dengan Kampung Bandar. Ada di situ Rumah Tuan Kadi, ada di sana Terminal Lama, ada Titik Nol Kota Pekanbaru, ada Rumah Melayu, ada Rumah Hinggap juga dan ada yang pastinya Sungai Siak yang memang menjadi cikal bakal Kota Pekanbaru yang di sana. Jadi ini adalah gabungan atau bagian dari sejarah Kota Pekanbaru. Jadi kita secara bersama-sama harus bisa menggaungkan bahwa Pekanbaru itu bukan tidak ada apa-apa yang bisa dikunjungi gitu. Banyak hal sebenarnya yang bisa, karena begitu tamu datang atau orang dari luar yang awalnya bisnis ke Pekanbaru, kita bisa selipkan, di Pekanbaru juga ada ini loh gitu, ada wisata sejarah loh gitu. Anda tahu nggak bahwa di Pekanbaru itu punya sungai-sungai yang dulu itu menjadi pusat bisnisnya gitu di Asia umpamanya seperti itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya yang seharusnya bisa membuat tamu-tamu bisnis yang datang itu menikmati wisata yang ada di Kota Pekanbaru.
gitu. Harapannya ya semuanya bisa berkolaborasi, baik itu swasta dengan swasta, pemerintah juga ikut mensupport kegiatan-kegiatan yang mendatangkan orang ke Kota Pekanbaru. Insyaallah begitu. Baik, terima kasih Bapak. Itu berarti intinya kolaborasi, sinergi begitu ya Pak ya? Benar sekali. Karena tidak hanya dilakukan, industri ini tidak hanya berkaitan dengan satu pelaku saja, tapi ada banyak sekali pelaku-pelaku usaha di dalamnya begitu ya Pak ya? Iya, benar. Jadi kalau bersama-sama mungkin hasilnya akan lebih baik ya. Iya betul. Oke baik Pak, ya itu dia tadi sahabat di TV obrolan kita dengan Bapak Agus Wandi selaku General Manager dari Hotel Mutiara Merdeka. Tentunya pembicaraan ini bakalan insightful banget buat kita. Saya menikmati sekali ngobrol dengan Bapak. Terima kasih Bapak sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih. Semoga Hotel Mutiara Merdeka sukses selalu. Amin. Bisa tetap menjadi legend di Pekanbaru dan Riau dan bisa menjadi tempat untuk banyak pengalaman, cinta dan juga cerita buat orang-orang di Pekanbaru khususnya. Baik sobat di TV, terima kasih sudah bersama kita selama kurang lebih 40 menit. Kita bakalan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.